Halo, kembali lagi di Ngobres, ngobrol bareng Asik. Nah, Ngobres kali ini nih kita kedatangan teman-teman dari P3 nih. Gimana nih kabarnya teman-teman dari P3? Halo Halo, semuanya. baik Kak. Terima kasih udah diundang di ngobrasnya PR. Kita dari P3 sangat-sangat berterima kasih. Wah, Gimana juga kabarnya teman-teman PR? baik dong pastinya. Jadi selama 20 menit ke depan nih kita akan sharing-sharing ya Kak. Kita mau cerita-cerita sama teman-teman di P3 nih. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Di sini aku Vincentia Sinta Wijayanti dari Public Relation yang akan menemani P3 dalam ngobras kali ini. Silahkan Kak, mungkin dari kabitnya dulu nih, Kak Puji. Nah, halo semuanya. Kalau aku ini Puji Lestari, aku kabit dari bidang P3 periode 2020-2021. Nah, ini kan udah mau ganti periode nih. Jadi udah mau purna tapi belum resmi itu. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, halo, kenalin nama aku Lila Febrianti, biasanya dipanggil Lila. Kalau tadi Mbak Puji sebagai kabit, di sini aku sebagai sekretarisnya P3 nih, sekretaris bidangnya P3. Periode sama seperti Mbak Puji, dan mungkin bisa dilanjut sama Tom di sini. Oke, halo. Di sini saya sebagai staf ahli bidang P3. Nama saya Ahmad Dhani Tomara ya, biasa dipanggil Tom. Terima kasih. Oke, sebelum ke pertanyaan nih, aku mau tahu dong, di sini teman-teman udah berapa lama sih ada di bidang P3? Mungkin dari Kak Lila kali ya. Oke, makasih Vincentia. Jadi kalau aku sendiri ya sama Tom, itu dari AA kita udah masuk P3 sih. Gitu. Jadi udah berapa lama ya? Berarti udah dua periode jalan ya OTW 3. Kita di P3. Kalau untuk Kak Puji sendiri? Nah, kalau aku tuh beda. Jadi aku itu aku dulu, kalau Vincentia dulu AA, udah langsung di PR. Kalau aku itu dulunya di KPSDM. Lalu pindah jadi sekbid, terus sekarang jadi kabid gitu. Wah, tapi berarti udah cukup lama ya di P3 ya? Udah sekitar 1 periode juga udah ada gitu kan ya? Nah, pasti udah berpengalaman nih di bidang P3. Terus aku mau nanya nih, apa sih singkatan dari P3 itu? Terus apa aja sih tugas-tugas di P3 itu? Bisa dijawab dari kabitnya dulu kali ya? Oke, dari P3 itu sendiri itu kan P3, P-nya ada 3 nih. Jadi yang pertama itu pendidikan, terus penelitian dan pengembangan. Jadi kita merupakan bidang, kalau sekarang kan udah di divisi ya, kalau di BEM ya. Jadi di divisi yang bertugas dalam hal pendidikan. Jadi kita lebih concern di dunia pendidikan khususnya untuk mahasiswa nih. Kalau MIKAT kan ikut di bidang non-akademik. Kalau kita P3 itu di bidang akademik. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan kita juga berhubungan dengan bidang-bidang akademik seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Iya benar banget yang disampaikan sama Mbak Puji tadi. Aku mau nambahin sedikit aja sih. Jadi kita tuh ada salah satu kegiatan yang cukup asik banget sempat kita lakuin di mungkin pertengahan ya Mbak Puji sama Tom. Pertengahan periode ya yang kita ngomong-ngomong sama BEM-nya Unpad kalau nggak salah ya. Oh iya, di awal periode malah. Oh itu di awal periode ya malahan. Iya, itu jadi kita kayak apa sih namanya? Studi banding. Ya, bener banget. Studi banding sama BEM-nya Unpad. Kita ngebahas tentang apa ya? Ngebahas tentang gimana BEM-nya di sana tuh, terus di kita kayak gimana. Itu seru banget sih. Mungkin sama Tom bisa bantu jelasin lebih lanjut tentang kegiatan itu.
Iya, jadi untuk studi banding itu kegiatan yang sifatnya kita sama-sama saling sharing ya, saling belajar satu sama lain gitu. Dengan pas waktu itu berarti dengan BEM FISIP dari Unpad ya. Sama di P3 itu ada, kita pernah ngelakuin kajian tentang peran aktivis di Indonesia itu apa aja. Nah, outputnya itu juga di-upload di dalam media sosial, di Instagram dalam bentuk video gitu. Oh, berarti itu termasuk salah satu proker di bidang P3 ya? Atau mungkin ada proker lain di bidang P3? Kalau proker sebelumnya yang studi banding itu kita juga kerjasama loh sama PR. Waktu itu langsung ditangani sama kabitnya, Kak Amalina dulu. Dibantu sama Kak Amalina masalah administrasi, seperti itu. Nah, untuk proker-proker yang udah kita jalanin ya, lebih tepatnya itu yang tadi studi banding, kita juga ada sosialisasi PKM, kemudian kita ada program, ini sebenarnya programnya Dikti, tapi yang dari BEM itu yang mewakili dari P3 sama KWU. Jadi kita suruh membuat proposal wiradesa nih. Kayak gitu sih, Vicensia. Oh, gitu ya. Terus dengan proker-proker tersebut, gimana sih Kak caranya bagi tugasnya? Mungkin ini yang harus dilakuin oleh kabit, harus dilakuin oleh anggota sama sekre gitu, gimana sih Kak? Bisa diceritain ke kita? Nah, kalau masalah pembagian tugas ya, kalau kan gini, kita kegiatan kan ada kegiatan bidang, ada kegiatan BEM, di mana kita juga kayak membantu kegiatan-kegiatan dari bidang lain tentunya. Nah, contohnya kayak pembagian tugas, tentunya sekretaris itu ngebantuin dari saya sendiri sebagai kabit, bantuin administrasi dan bantuin selama kayak kita contohnya rapat dan semacamnya. Kalau masalah pembagian tugas, dulu itu yang wiradesa itu dibantu oleh Tom dan Kuku. Nah, saya juga ikut sebenarnya, tapi saya tidak membantu banyak waktu itu. Terus untuk masanya kan di teman-teman P3 kan dulu Tom juga jadi koornya RKMMTD. Jadi kita tidak mengikutkan dia sebagai penanggung jawab di event-event yang ada di P3 karena beban tugasnya dia kan di LKMTD udah besar. Jadi pembagian tugas kita seperti itu sih. Jadi kita lebih fleksibel, di mana teman kita yang butuh ya kita bantu seperti itu. Tapi kalau emang teman-teman kita lagi sibuk banget, ya kita harus sadar diri buat nolong mereka. Seperti itu. Wah, berarti fleksibel sama saling membantu gitu ya Kak. Wah, keren banget nih. Nah, dari beberapa proker tersebut nih, menurut teman-teman, mungkin menurut Kak Tom ya, ada nggak proker yang paling favorit nih? Atau yang ditunggu-tunggu dari mahasiswa FIK? Dibilang proker favorit itu ini berdasarkan pengalaman saya ya, waktu ketemu sama teman-teman yang lain, baik teman BEM ataupun teman FIK yang lain, itu mereka suka dengan kajian yang sudah dilakukan bidang P3 gitu. Kajian yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin yang diupload di sosial media, dan itu bisa bentuk infografis atau dalam bentuk video. Nah, waktu itu dapat komplimen kalau seperti itu bisa ditingkatkan lagi gitu, bisa dimaksimalkan lagi karena bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer gitu. Oh gitu ya. Terus nih dari beberapa proker tadi kan ada studi banding, terus ada kajian. Itu tuh ada kendalanya nggak sih Kak? Atau masalah dari proker atau mungkin ada kendala juga nih selama menjabat di bidang P3? Kalau kendala, kalau kegiatan ya, contohnya itu kegiatan sosialisasi PKM. Sosialisasi PKM itu kan hanya beberapa panitia yang dari BEM, yang kan khususnya dari P3, terus ada panitia-panitia tambahan dari bidang-bidang lain. Nah, waktu itu kan sosialisasinya
online ya, jadi kita nggak semua bisa ke kampus. Contohnya saya sendiri tuh nggak bisa ke kampus, tapi Tom dan teman-teman lain tuh alhamdulillahnya bisa. Itu salah satu kendalanya seperti itu. Sebenarnya kendala kayak gitu tuh dihadapin semua bidang, bahkan semua organisasi sih saat ini. Perubahan kondisi yang awalnya offline jadi online seperti itu. Kalau yang proposal Wiradesa itu karena anggota yang bisa masuk di proposal itu tuh tahun 2019 sama tahun 2018. Jadi teman-teman AA tuh nggak bisa diikutin. Sedangkan yang aku sendiri angkatan 2018 kan udah pada sibuk. Jadi kita nggak bisa maksimal di sana. Jadi kita lebih memfokuskan di angkatan 2019. Mungkin teman-teman yang lain pernah menghadapi tantangan lain gitu. Iya nih, coba anggota lain. Mungkin bisa share kendala-kendala, mungkin secara pribadi gitu ya. Kalau dari saya sendiri, kendalanya dalam melaksanakan proker-proker itu ya yang paling kerasa itu di waktu sih Kak. Jadi kita sebagai aktivis organisasi, kita juga sebagai mahasiswa itu juga harus bisa dalam memanajemen waktu gitu. Karena itu yang sedikit salah manajemen itu bisa dampaknya sangat besar gitu ya, karena nanti bisa tabrakan dengan proker bidang, dengan proker BEM yang lain, juga dengan kegiatan kuliah gitu, atau bahkan kegiatan pribadi di rumah gitu. Itu jadi manajemen waktu sangat penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini gitu. Kalau untuk Kak Lila nih, saya kira kan biasanya sibuk juga ya, kadang gantiin Kak Puji nih, jadi kabitnya. Oke. Sebenarnya kalau boleh cerita dikit ya, yang bikin rada sebenarnya ini bukan kendala, cuman kalau misalnya bisa diperbanyak anggotanya. Jadi tuh kalau aku tuh lebih ngerasanya tuh kita tuh kayaknya kurang anggota deh kayak gitu. Jadi kerjanya harus ekstra nih gitu. Apalagi yang berkaitan sama banyak orang, kayak misalnya nih kemarin kan kita P3 tuh sempat ada proker yang PKM itu sosialisasi, dan itu sekarang kan alhamdulillah lebih dikembangkan lagi. Jadi mungkin nanti bakal ada beberapa program lagi yang berkaitan sama PKM berkelanjutan. Nah itu tuh sebenarnya perlu banyak anggota kan untuk bisa mengkoordinasi segitu banyak orang gitu. Paling di situ aja sih. Tapi alhamdulillahnya di sini P3 dibantu dengan kalau misalnya prokernya BEM tuh dibantu dengan bidang-bidang lain, bisa menjalin kerjasama yang baik, bisa saling membantu, saling mendukung, saling support, jadi bisa menghasilkan kerja yang maksimal gitu, yang sesuai sama harapan, kayak gitu sih. Oh gitu ya. Terus kalau rencana proker ke depannya, mungkin periode selanjutnya nih mau ada apa gitu untuk kelanjutan prokernya biar lebih banyak lagi gitu prokernya. Nah, ini pertanyaannya nih cocok buat ketua divisi yang baru nih. Tom bisa jelasin, mungkin kan udah pernah nih. Iya, baik. Jadi untuk rencana ke depan itu proker itu di P3 nanti yang pertama itu melanjutkan dari proker sebelumnya yang sosialisasi PKM. Itu kan ada Instagram ya, akun PKM Center FIK. Nah di periode selanjutnya harapan kami itu bisa diisi dengan konten-konten tentang kegiatan tersebut. Nah selain itu di proker di periode tahun depan ya, periode saya dan teman-teman yang lain rencana akan diadakan lomba PKM sefakultas ilmu komputer itu. Nah terus selain itu tanpa melupakan fungsi bidang, itu di P3 itu harus aktif dalam kajian-kajian gitu. Kalau ada isu yang lagi hangat yang bisa dikategorikan dalam isu strategis, itu kita di P3 harus mengkaji tentang isu tersebut untuk
wawasan, untuk menambah ilmu pengetahuan teman-teman mahasiswa FIK semuanya gitu. Wah, banyak ya tadi kendala sama rencana-rencana proker nih. Tapi nggak apa-apa kan ya, banyak proker kan bikin anggotanya tuh semakin akrab. Nah, ngomongin keakraban nih, kalau di P3 tuh ada nggak sih si keseharian gitu, semacam daily conversation? Mungkin bisa di-share nih keakraban anggota-anggotanya. Mungkin selama ini masalah keakraban ya, kita kan sering ada rapat. Kayak sebelum ada rapat bulanan BEM kan kita ada rapat sendiri kan. Nah, itu kebanyakan tuh kita tuh bahasnya ya curhat-curhat gitu sih. Jadi kita lebih paham lah teman-teman kita kayak gimana, masalahnya kayak gimana. Bahkan kalau teman kita ada masalah ya kita obrolin juga kayak gimana solusinya, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan nih. Iya, jadi untuk masa keakraban itu di situasi pandemi seperti ini yang serba online ya. Jadi di teman-teman P3 itu kadang sehabis rapat itu masih ada percakapan yang lain gitu. Jadi selain setelah rapat bidang itu teman-teman F3 ngobrol santai gitu sampai malam gitu. Nah, itu juga dari situ kita dapat informasi baru gitu, dapat kabar-kabar dari teman-teman. Nah, yang bisa saling melengkapi lah, saling memahami satu sama lain gitu, sharing tentang kepedulian. Nah, dalam percakapan tersebut setelah itu kan pasti bisa merekatkan kembali gitu. Oh, ternyata kabarnya baik kan. Oh, ternyata ada kabar ini gitu. Jadi meskipun masih dalam situasi pandemi, masih online, nggak bisa ketemu, tapi di P3 masih tetap berhubungan dalam percakapan setelah rapat gitu. Kalau kami biasanya melakukannya di Google Meet gitu. Nah, tadi ngomongin pandemi kan, gimana sih Kak caranya kalau semisal nih anggotanya ada yang ghosting atau ada yang hilang-hilangan? Itu cara ngatasinya gimana ya? Tipsnya gitu, biar mungkin anggotanya biar gak ghosting lagi. Wah, apakah PR mengalami masalah ghosting ya? Ini nggak cuma di ghosting gebetan ya, di ghosting teman sendiri gitu kan. Kalau ghosting pasti ada. Aku pun sebagai kabit pun pasti ada rasa sisi males, sisi bosan. Apalagi kalau sedang ada kegiatan banyak, tugas banyak, masih magang pula. Jadi kayak kadang tersingkirkan atau kita menyingkir dari kegiatan BEM itu menurutku tuh wajar sih. Mungkin teman-teman nanti kedepannya juga bakal ngalamin hal itu. Nah, masalah kayak gitu tuh sebenarnya kita harus kayak menerima aja dulu sih. Maksudnya teman-teman mungkin ada masalah, ada kehidupan lain. Ya udah kita terima bahwa mereka ya emang kehidupannya nggak cuma ada di BEM aja nih. Tapi kita harus mengingatkan juga bahwa teman-teman juga punya tanggung jawab nih di BEM. Maunya gimana? Mau lanjut apa enggak? Kayak gitu sebenarnya. Tapi kita juga sadar diri juga sih, maksudnya kalau kita menekan teman-teman juga, kita kan juga manusia kan, maksudnya suatu saat mungkin aku juga yang akan mengalami hal itu, aku yang bakal ngelakuin ghosting teman-teman kayak gitu, jadi lebih menerima aja gitu. Mungkin teman-teman ada tips lain, atau dari Vicensia juga ngasih tips buat kita, bisa loh, ya kan Vicensia baru nih, bisa juga nih. Emang harus dari niat kali ya Kak, harus punya rasa tanggung jawab gitu ya Kak. Nah selanjutnya nih, ada nggak sih ketentuan khusus untuk masuk ke bidang P3? Apakah harus pintar, harus nilainya tinggi, atau mungkin harus yang berprestasi gitu di universitas, khususnya di FIK gitu? Oke, kalau teman-teman tahu ya, kalau sadar tuh di P3 tuh dianggap teman-teman divisi lain tuh kayak yang orang-orang di P3 tuh orang-orangnya kritis, orangnya pintar-pintar kayak gitu, tapi sebenarnya juga sama kayak orang lain gitu. Kita juga cuma belajar apa yang ada, kita coba mengenal isu-isu yang ada. Tapi kalau buat next mau kayak gimana nih anggota-anggota P3 tentunya bakal dijawab oleh Tom. Silakan Tom. PR-mu banyak nih. Baik, jadi untuk kriteria
tentang yang mau masuk divisi atau bidang P3 ini, kalau dari saya pribadi lebih, yang paling penting itu keinginan yang kuat ya, niat dan tekad yang kuat untuk selalu belajar gitu, selalu belajar dimanapun dan kapanpun sama siapapun juga gitu. Itu yang paling penting sih, tekad yang kuat itu. Terus di sisi lain masalah orangnya harus kritis, orangnya harus aktif, itu merupakan suatu kewajiban ya teman-teman. Jadi untuk kewajiban itu kembali ke pribadi orang masing-masing. Kalau orangnya memang memiliki rasa kesadaran yang tinggi, rasa kewajiban, tanggung jawab, mereka pasti aktif gitu. Nah di sisi lain kita sebagai rekan, sebagai teman satu divisi itu bisa untuk reminder lah, untuk saling mengingatkan teman, yuk aktif lagi, yuk kamu ada apa gitu, kamu aktif lagi, kita di sini kerja tim, kita bekerja bersama untuk program kerja yang kita lakukan nanti. Nah itu sih untuk, dan kembali lagi di bidang kita itu dalam kajian itu pikiran kan istilahnya pikiran diolah dan ditulis gitu. Nah itu juga bisa menjadi kelebihan ya, sebagai pertimbangan yang lebih untuk kriteria masuk di divisi atau bidang P3 ini gitu. Oke, terakhir nih, harapan teman-teman untuk bidang P3 ke depannya. Mungkin bisa dijawab Kak Lila dulu nih. Oke, halo. Harapannya buat bidang B3 ke depannya semoga bisa lebih baik, lebih aktif, lebih banyak kegiatan yang mengedukasi, yang bisa memotivasi teman-teman, bisa lebih semangat, bisa lebih kuat, teman-teman sedivisinya bisa lebih semangat. Itu sih harapan ke depannya. Mungkin dari Kak Puji. Nah, kalau aku sendiri sih, kan aku nih bakal purna ya. Istilahnya ya ingin berharapnya tuh P3 lebih baik lagi lah dari periode yang dulu, terus sampai periode yang sekarang atau nantinya gitu. Tolong tetap lanjutin suatu hal yang baik dari PT3 periode-periode sebelumnya, dan tinggalin semua hal-hal yang buruk dan tidak baik di periode-periode sebelumnya, biar periode kedepannya itu lebih baik seperti itu. Nah, intinya tuh lebih care aja ke mahasiswa-mahasiswa FIK, lihat apa yang mereka inginkan, lihat yang mereka butuhkan, khususnya dalam hal akademik, dan itu adalah tugas kita untuk mewadahi mereka seperti itu. Jadi jangan capek untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa, bahkan semua itu harus benar-benar kita tampung, kita cariin solusinya, dan kita kembangin lagi seperti itu. Semangat! Mungkin dari Kak Tom, harapan nih untuk P3 Iya. ke depannya. Baik, untuk harapan P3 ke depan kurang lebih hampir sama ya dengan teman-teman yang lain. Semoga P3 menjadi divisi atau bidang yang lebih aktif lagi, yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Dapat membuat melaksanakan program yang bermanfaat bagi teman-teman FIK semuanya gitu dalam bidang akademik gitu. Selain itu harapan untuk rekan-rekan saya di P3 gitu, semoga ke depan kita bisa ya selalu solid gitu, selalu kerjasama dengan kompak gitu. Kalau ada yang kesusahan kita saling bantu gitu, saling backup satu sama lain gitu. Dan percaya asal kita bersatu semua pasti bisa sih gitu Kak. Terima kasih. Amin. Pasti semua anggota juga mau yang terbaik ya buat bidang P3 ke depannya. Wah, menarik banget ya pembicaraan kita bareng teman-teman dari bidang P3 kali ini. Ternyata P3 tuh nggak harus pintar ya, Kak. Jadi harus mau belajar dan harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pilih. Oke, selesai sudah sharing-sharing kita kali ini. Sampai bertemu lagi di episode ngobrol selanjutnya.